emang paling naksir. Apa kita udahan kok kamu masih nanya? Kadangnya mau membuat banyak yang nanya. Ngomongin bahkan aku semakin lama. Cuma kita tidak bisa. Di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten sekitar tahun 1526, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Sultan pertama dari kerajaan Banten ialah Syarif Hidayatullah. Sampai generasi kelima, kerajaan Banten berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika Sultan kelima tiada. Namun setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin di kerajaan Banten, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan Banten. Ialah Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Al-Ma'li Ahmad atau Sultan Banten periode 1640 sampai dengan 1950 dan ibunya yang bernama Marta Kusuma. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki dua orang putra yang bernama Sultan Abu Nasar Abdul Qohar atau yang sering dikenal dengan Sultan Haji, dan yang kedua adalah Pangeran Arya Purbaya. Dari ruangan sebelah muncullah Pangeran Arya Purbaya. Baik anak-anakku, tugas kita menjaga kedamaian kerakyatan Banten. Baik Ayahanda, kami akan melaksanakan tugas dengan baik sekali. Berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya, seperti membuat irigasi, mempertahankan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya, dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Dengar ya Wilma, kata Jenderal, tanah ini sangat subur. Kita harus menguasai Banten, tapi kita tidak bisa secara langsung. Aku punya ide bagaimana kalau kita negosiasi dengan cara yang berlimpah. Sepertinya Sultan Haji mudah dipengaruhi. Kemudian, Lukas dan Wilma pun melanjutkan aksi memata-matai dan mencuri informasi tentang kerajaan dan keluarga Sultan. Setelah sarapan selesai, Sultan Haji berjalan sendirian keluar istana. Sultan Haji iri dan merasa kesal kepada Arya Purbaya. Menurutnya ia telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi ayahnya hanya memuji seperti itu saja. Berbeda dengan pujian kepada Purbaya. Melihat sang mahkota, Lukas dan Wilma yang sedari tadi menguping dan tahu dengan jelas apa yang Sultan Haji kesalkan dan memulai aksinya kembali. Mengapa ayah selalu menyayangi Purbaya padahal aku sudah bekerja keras menjadi putra mahkota? Kami dengar kabar bahwa Sultan Ageng lebih menyayangi Arya Purbaya. Benar Sultan, kemarin kami melihat mereka berdiskusi rahasia. Sepertinya mereka ingin menyingkirkanmu. Benarkah itu? Mengapa mereka berani-beraninya bermain belakang? Karena mendengar omongan dari orang Belanda itu, putra mahkota langsung kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang masih buruk. Rupanya pengawal kerajaan melihat itu dan melaporkan semua pada Sultan Ageng. Ia pun memerintahkan pada pengawalnya untuk memanggil Sultan Haji. Mengapa kau mudah iri dengan adikmu sendiri? Kenapa kamu mudah percaya kepada perkataan orang Belanda itu? Karena ayah selalu memihak Purbaya. Aku bisa membuktikan bahwa aku lebih baik darinya. Datanglah mereka untuk menemui Sultan Ageng. Sekarang bertindaklah sopan pada kami. Banten harus mengikuti peraturan VOC. Perdagangan hanyalah kami. Banten bukan monopoli. Kau sudah menandatangani perjanjiannya, sekarang kau hanyalah alat bagi kami.